Bertempat di halaman Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menghadiri Zoom meeting bersama Mentan Amran Sulaiman terkait penyaluran beras SPHP untuk masyarakat. Beras SPHP yang hanya dibanderol dengan harga Rp11.500 per kilo atau Rp57.500 per 5 kilonya ini tengah diburu masyarakat selama beras premium masih menginjak harga Rp70.000 ke atas. Stabilisasi harga melalui gerakan pangan murah atau GPM sendiri ternyata mampu menekan gejolak harga di pasaran, di samping menjual kebutuhan pokok lainnya di bawah harga pasar. Memang tampak sepi masyarakat yang mengunjungi GPM Kedung Kandang ini, bukannya mereka sudah sejahtera, melainkan memang pemberitahuan mendadak yang membuat masyarakat sekitar tidak siap. Usai melaksanakan Zoom, Wali Kota juga sempat mengunjungi stan yang didirikan Perumda Tunas dan berbincang-bincang dengan konsumen yang mengantri untuk membeli sembako, yang mana mereka tetap memilih beras premium meski harganya Rp70.000 per 5 kilo dibandingkan SPHP yang jauh lebih murah. Saat ini Pemkot Malang sudah melaksanakan GPM sebanyak 20 titik, namun rencananya akan diperpanjang hingga akhir tahun dengan target 60 titik. Menurut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan GPM kali ini digelar di Kecamatan Kedung Kandang yang sekaligus Zoom bersama Mentan, dan beras SPHP masih aman hingga akhir tahun. Dan GPM kali ini terbilang sepi lantaran pengumuman mendadak kepada masyarakat sekitar, tapi sudah lumayan yang hadir. Tadi penyampaian dari Pak Mentan memang di Jawa Timur relatif baik dari produksi pertaniannya, kemudian dari beras dan lain-lain. Tadi disampaikan oleh Pak Mentan juga terkait dengan distribusi SPHP. Ya, untuk di Kota Malang, ini Pak Pincap sudah melaporkan bahwa untuk dari Pincap Bulog, itu SPHP kita sangat lancar, tidak ada keluhan apapun. Memang ada beberapa titik yang memang ini yang perlu memang kita akan dorong untuk kita arahkan ke sana. Tadi dari GPM saat ini, memang masyarakat sekarang banyak seperti Surabaya juga, kota metropolitan. Keinginan dari SPHP memang untuk perkotaan itu memang tidak begitu banyak, tetapi mereka memilih premium. Tetapi di daerah pinggiran dan lain-lain itu saya yakin SPHP masih tetap guna. Tadi Pak Damrem sudah menyarankan dan Pak Anggota DPRD titik tertentu nanti untuk GPM ini kita akan mendekati kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi tidak hanya di kecamatan atau tidak di pasar, tetapi pada titik tertentu. Nanti akan didukung oleh Pak Danrem, nanti akan dorong dari program atau di titik tertentu, titik-titik yang memang masyarakat membutuhkan SPHP. Saya sudah minta nanti Pak Kadis Tanan Pangan dan Pak Camat dan Lurah itu bisa mendata kira-kira titik tertentu, karena mereka masyarakat yang butuh SPHP kadangkala tidak tahu. Yang kedua juga menuju ke sana mungkin terlalu jauh, butuh ongkos. Nah, ini kita akan cari pola agar bisa mendekati kepada masyarakat yang memang membutuhkan SPHP. Usai melihat pelaksanaan GPM, Wali Kota Malang melanjutkan perjalanan menuju Pasar Gadang guna melihat lokasi relokasi para pedagang. Proses penanganan Pasar Induk Gadang Kota Malang kini memasuki tahap relokasi pedagang. Menariknya, pemindahan dilakukan secara mandiri oleh pedagang tanpa menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Mengetahui hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kesadaran para pedagang yang secara bertahap memindahkan kios mereka ke lahan yang telah disiapkan Pemkot Malang. Tanpa ada biaya dari APBD, mereka memindahkan dan membangun sendiri kiosnya. Jadi tidak bisa memaksakan harus selesai hari ini, karena mereka membiayai sendiri, perpindahan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, Pemkot Malang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk menyewa lahan yang diketahui milik perorangan. Lahan tersebut yang akan digunakan oleh pedagang menjadi tempat relokasi. Buat untuk parkir, padahal jembatan tidak boleh buat parkir, nanti akan mengurangi terkait dengan kualitas jembatan tersebut. Termasuk juga ada yang jual atau buang sampah di sana. Nah, insya Allah nanti ini terus berproses ya. Jadi kita lihat sendiri karena prosesnya ini juga tidak mudah, karena memindahkan pedagang ini kan butuh ada pendekatan, perlu ada tahapan, dan mereka juga karena dengan biaya sendiri dan sadaran sendiri, ya mereka nanti akan berpindah bertahap.
ya nanti ya mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik supaya nanti jalan itu bisa kita manfaatkan. Nanti jalan kita manfaatkan, nanti kita akan perbaiki jalannya karena kan kena yang ikan ini kan selalu rusak. Perawatan ini selalu nanti kena ikan lagi, rusak lagi aspal. Nah ini setelah mereka pindah nanti kita akan jalannya kita akan perbaiki. Wahyu menambahkan semua proses pengaturan kios sepenuhnya dilakukan pedagang, sementara pemerintah hanya memberikan arahan dan menargetkan proses relokasi rampung sebelum akhir tahun. Setelah seluruh pedagang berpindah, Pemkot Malang akan melakukan perbaikan jalan yang kerap rusak akibat beban angkutan ikan, sekaligus menyiapkan sistem parkir elektronik atau e-parking. Khairul Anwar melaporkan.